Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Ahad tanggal 30. Tanggal berapa, siapa yang tahu sekarang? Tanggal 30 bulan Safar atau tanggal 1 bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 139 sampai dengan ayat 141. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang benar di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Tilka ummatun
قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Allah Ta'ala berfirman ayat 139, Qul katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul, kepada mereka orang-orang Yahudi yang mengaku mereka adalah hamba kesayangan Allah. Katakan kepada mereka, atuhajjunana fillah, apakah kalian mendebat kami tentang Allah? Yaitu kalian mengaku kalian adalah hamba pilihan Allah, kalian kekasih Allah, kalian adalah makhluk yang terbaik di sisi Allah. Wa huwa rabbuna wa rabbukum, padahal Allah adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Walana a'maluna walakum a'malukum, dan bagi kami amal kami dan bagi kalian amal kalian. Artinya kita berlepas diri dari kalian, wahai orang-orang Yahudi dan wahai orang-orang Nasrani. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan hanya kepadanya, yaitu hanya kepada Allah, kami mengikhlaskan ibadah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, al-muhajah hiyal mujadalatu baina itsnaini fa aktsara tata'allaqu fil masailil khilafiyah. Al-muhajah artinya debat atau diskusi antara dua orang atau lebih di dalam permasalahan yang diperselisihkan, hatta yakuna kullun minal khasmaini yuridu nusrata qawlihi wa ibtala qawli khasmihi. Masing-masing dari orang yang diskusi, masing-masing dari orang yang debat ingin membela pendapatnya dan ingin membatalkan ucapan orang yang didebatnya. Fa kullu wahidin minhuma yajtahidu fi iqamatil hujjati ala dhalik, dan masing-masing bersungguh-sungguh menegakkan hujjah, membawa dalil di dalam debat atau diskusi tersebut. Wal matlub minha, yang dianjurkan di dalam perdebatan atau diskusi, antakuna
billati hiya ahsan. Yang dianjurkan di dalam perdebatan yang dibolehkan adalah diskusi dengan cara yang terbaik. Wa bi aqrabi tariqin yaruddud dhalla ilal haqq. Dan dengan cara yang terbaik pula supaya mengembalikan orang yang tersesat kepada kebenaran. Wa yuqimul hujjata 'alal mu'anid. Dan supaya menjelaskan hujjah kepada orang-orang yang membangkang. Wa yuwaddihul haqq wa yubayyinul batil. Serta menjelaskan kebenaran dan menjelaskan pula kebatilan. Demikian diskusi yang dibolehkan, yaitu niatnya baik, kemudian caranya juga apa? Baik. Caranya billati hiya ahsan lillati hiya aqwam, yaitu dengan cara yang bagus, dengan cara hikmah, supaya orang yang tersesat kembali kepada kebenaran. Fa in kharajat an hadhil umur kanat mumaratan wa mukhasamatan la khaira fiha. Jika diskusi, jika dialog keluar dari perkara ini, artinya tidak baik, caranya tidak bagus, niatnya tidak bagus, maka itu dinamakan mumarah. Mumarah adalah debat kusir. Wa mukhasamah, debat yang saling bermusuhan. Maka debat mumarah atau mukhasamah tidak ada kebaikannya sama sekali. Wa ahdathat minasyarri ma ahdathat. Debat kusir itu mendatangkan keburukan, tidak mendatangkan apa? Kebaikan. Maka sekali lagi, jika debat itu caranya baik, niatnya baik, ini dibolehkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka, tapi dengan cara yang baik. Tapi kalau debat sudah debat kusir, apalagi disertai dengan hawa nafsu, emosi dan seterusnya, maka ini namanya al-mira' atau al-mukhasamah. Dan ini yaitu debat kusir tidak ada kebaikannya, bahkan mendatangkan keburukan. Kemudian kita lanjutkan. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, fakana ahlul kitab yaz'umuna annahum awla billahi minal muslimin. Ahlul kitab mengaku mereka lebih dekat kepada Allah daripada kaum muslimin. Jadi ahlul kitab itu mengaku mereka adalah hamba Allah pilihan. Mereka mengaku hamba Allah yang paling disayang. Bahkan mereka mengaku mereka adalah anak-anak Allah. Di ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengaku anaknya Allah. Mereka itu hamba Allah tersayang. Mereka lebih mulia di sisi Allah menurut mereka daripada kaum muslimin. Maka dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Dan orang-orang Yahudi serta orang-orang Nasrani mengatakan,
kami ini adalah anak-anak Allah dan kami ini adalah kekasih-kekasih Allah. Apabila demikian pengakuan mereka, maka mereka mengaku lebih mulia di sisi Allah daripada kaum muslimin. Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wa hadha mujarradu da'wah taftaqiru ila burhanin wa dalilin. Ini adalah pengakuan saja yang membutuhkan dalil, yang membutuhkan bukti. Jadi ucapan mereka lebih dekat kepada Allah dari kaum muslimin. Ini hanyalah pengakuan belaka. Harus dibuktikan. Mana dalilnya? Fa idza kana rabbul jami'i wahidan laisa rabban lakum dunana wa kullun minna wa minkum lahu amalu. Maka apabila Rabb semuanya, ya Rabb kami dan Rabb kalian itu satu. Jadi apabila Tuhan kami dan Tuhan kalian itu satu, tidak ada Tuhan yang lain di antara kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wa kullun minna wa minkum lahu amalu. Dan masing-masing, baik kami ataupun kalian, punya amalan masing-masing. Fastawaina nahnu wa antum bidzalik. Maka otomatis kita dan kalian itu sama-sama hamba Allah. Amal kita sama. Jadi amal kita beda. Kita punya amal, kalian juga punya amal. Jadi kita sama. Fahada la yujibu an yakuna ahadul fariqaini aula billahi min ghairihi. Ini menunjukkan bahwasannya salah satu dari dua kelompok tidak ada yang lebih unggul daripada yang lainnya. Karena kita juga punya amal, kalian juga punya amal. Tuhan kita juga sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna at-tafriq ma'al ishtirak fi syai' min ghairi farqin mu'athirin da'wa batilah. Karena membeda-bedakan sesuatu yang sama tanpa ada perbedaan yang mencolok, yang jelas, ini adalah pengakuan yang batil. Jadi apabila sesuatu itu sama, kok dibedakan tanpa adanya perbedaan yang mencolok, yang jelas, ini adalah pengakuan yang batil. Wa tafriqun bainal mutamathilaini wa mukabaratun dhahirah. Dan ini juga membedakan antara sesuatu yang sama, dan ini adalah kesombongan yang nyata. Kemudian jawabannya di sini, wa innama yahsulu tafdil bi ikhlasil a'mali shalihah lillahi wahdah. Dan hanya saja perbedaan, keunggulan, kemuliaan didapatkan dengan mengikhlaskan amal soleh lillahi wahdah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain supaya gamblang. Apabila ada orang tua punya anak banyak, masing-masing anak ngaku menjadi anak apa? Kesayangan. Aku lebih unggul. Yang tua mengatakan lebih utama. Yang paling muda lebih utama. Ini hanya pengakuan saja. Buktinya mana?
buktinya mana pengorbanannya, mana yang berbakti, itulah anak yang kesayangan, lebih dekat dengan orang tuanya. Sama apabila kalian wahai orang Yahudi ngaku hamba kesayangan Allah, buktikan. Mana buktinya? Buktinya itu bukan pengakuan. Buktinya adalah dengan mengikhlaskan amal soleh lillahi wahdah, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, wa hadhil halah wasful mu'minina wahdahum. Dan sifat ini adalah sifat orang yang beriman saja secara khusus, yaitu mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fata'ayyan annahum awla billahi min ghairihim. Maka dengan demikian jelas nampak bahwasannya orang-orang yang beriman lebih dekat, lebih disayangi oleh Allah daripada umat-umat yang lain. Li'annal ikhlasa huwa tariqu ilal khalas. Karena ikhlas, ketulusan, ini adalah jalan yang menyelamatkan. Fahada huwal farqu baina awliya'ir rahman wa awliya'i syaitan. Maka inilah perbedaan, yaitu ikhlas, tulus beribadah hanya kepada Allah. Inilah yang membedakan antara wali-wali Allah, wali-wali Ar-Rahman, dan wali-walinya syaitan. Bil awsafil haqiqiyah allati yaslamuha ahlul uqul wa la yunazi'u fiha illa kullu mukabirin jahul. Yaitu yang membedakan antara wali Allah dan wali syaitan dengan sifat yang hakiki, yang yusallimuha ahlul uqul, orang yang berakal, faham dengan jelas. Mereka bisa membedakan dan tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang yang sombong dan orang-orang yang bodoh. Fa fi hadhil ayah irsyadun latifun li tariqil muhajah. Dari ayat ini terdapat pelajaran, yaitu anjuran untuk berdebat dengan cara yang baik. Wa annal umura mabniyatun alal jam' bainal mutamathilain wal farqu bainal mukhtalifain. Dan bahwasannya perkara-perkara dibangun di atas al-jam', menggabungkan antara dua yang sama dan membedakan antara dua yang berbeda. Dari ayat yang mulia ini, yaitu ayat 139, terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi jawazul mujadalah billati hiya ahsan. Jawazul mujadalah billati hiya ahsan, dibolehkan berdialog, berdiskusi dengan cara yang terbaik. Dibolehkan diskusi, dibolehkan dialog dengan cara yang terbaik, yaitu ingin membantah mereka dengan cara yang baik, menjelaskan kebenaran kepada orang-orang yang menyelisihinya dengan cara yang baik. Ini dibolehkan. Pelajaran berikutnya, fihi al-hathu ala tarkil mirai wal mukhasamah. Anjuran meninggalkan debat kusir, debat yang diisi
dengan emosi. Jadi anjuran meninggalkan debat kusir, bantah-bantahan dengan emosi, dengan hawa nafsu. Ini tidak ada baiknya. Ini membawa keburukan, bukan mendatangkan kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana dhaminun baitan fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Aku menjamin rumah di pinggir surga bagi siapa yang meninggalkan debat, yaitu debat kusir, walaupun dia benar. Ya benarnya fi rabadil jannah atau fi wasatil jannah. Siapa yang ingat? Benar insyaallah. Aku menjamin rumah di pinggir surga. Liman tarakal mira'ah, bagi siapa yang meninggalkan debat kusir. Debat kusir yaitu debat hawa nafsu, debat emosi, debat ngotot. Nah ini liman tarakal mira'ah wa in kana muhiqqan. Adapun diskusi yang baik, munaqashah, murajaah, mudzakarah, ini bagus. Masing-masing ingin tahu kebenaran. Kalau salah, dia kembali kepada yang benar. Debat yang baik dibolehkan, dianjurkan. Adapun debat emosi dilarang atau dibenci. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi wujubul bara'ah min a'malil kuffar, wajib berlepas diri dari amalan-amalan orang kafir. Jadi kita mengatakan walana a'maluna walakum a'malukum. Ini adalah pernyataan, ini adalah pengumuman berlepas diri dari amalan orang-orang kafir. Kita wajib berlepas diri dari orang-orang kafir dan dari amalan-amalan mereka. Kita wajib berlepas diri dari kaum musyrikin dan dari kesyirikan mereka. Maka dalam hal ini Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, innani bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annal kuffara yuhajjunal muslimina fillah, bahwasanya orang-orang kafir mendebat kaum muslimin tentang Allah. Artinya mereka mengaku lebih disayang oleh Allah daripada kaum muslimin. Jadi orang-orang kafir, baik itu orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, bahkan kaum musyrikin, mereka mendebat kaum muslimin tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka mengaku benar, mereka mengaku lebih dekat, lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kaum muslimin. Namun itu hanyalah pengakuan saja, tanpa bukti, tanpa dalil. Bahkan itu adalah pengakuan yang dusta. Mereka sendiri mengaku-ngaku saja tanpa bukti yang benar. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi jawazul iftikhari bil haqq, boleh bangga
dengan kebenaran. Dibolehkan, bahkan diharuskan. Jadi kita harus bangga dengan kebenaran. Artinya kita harus yakin bahwasanya kita ini berada di atas kebenaran. Harus kita yakin. Dan ini harus kita banggakan. Harus kita bahagia di atas jalan ini. Maka pada ayat ini Allah berfirman, walana a'maluna, bagi kami amal kami. Ini menunjukkan bahagia. Ini menunjukkan bangga. Ini menunjukkan prinsip kita menyatakan kita yang berada di atas kebenaran. Adapun selain Islam adalah mereka berada di atas kebatilan. Demikian pula apabila kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, kita harus bahagia, kita harus tumaknina bahwasanya kita berada di atas kebenaran. Harus kita yakini. Sedangkan mereka yang tidak faham jalan ini, mereka di atas kebatilan. Jadi harus kita banggakan, kita merasa tumaknina, harus kita nampakkan. Bukan berarti sombong, bangga yang melampaui batas, enggak. Ini bangga yang dibolehkan. Artinya kita berada di atas kebenaran. Kita tenang, kita harus menampakkannya. Maka dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa kecil hati, janganlah kalian merasa sedih. Kalian itu lebih mulia, kalian yang lebih mulia di sisi Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Apabila kaum musyrikin bangga dengan kesyirikannya, maka kita orang yang bertauhid harus lebih bangga dengan tauhid kita. Apabila mereka menyelisih sunnah, bangga dengan menyelisih sunnah, dengan bid'ahnya, maka kita orang-orang yang mengikuti sunnah harus bangga, harus bergembira, harus senang menampakkan kita bersyukur berada di atas sunnah. Apabila pelaku maksiat bangga dengan maksiatnya, maka orang-orang yang taat harus lebih bangga, harus lebih menampakkan, lebih bergembira. Ini saya taat kepada Allah, bangga, senang. Tapi jangan dipahami bangga ini artinya sombong, tidak. Tapi bangga dalam hal ini adalah bangga yang diperintahkan, yaitu meyakini kita berada di atas kebenaran, selain kita adalah orang yang tersesat. Seperti itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya bagimu agamamu adalah agama yang kufur, agama syirik, agama yang batil. Bagiku agamaku adalah agama Islam, agama tauhid, agama yang hak. Harus kita banggakan, harus kita nampakkan, harus kita syukuri. Demikian. Jadi tawadhu itu ada babnya, merendah diri ada babnya. Dalam hal ini kita merendahkan diri tidak benar. Kita harus merendahkan diri. Wallahu alam, benar atau tidak, kebenaran hanya milik Allah saja. Hah? Benar tidak kayak gini? Itu bukan memegang prinsip. Jadi tawadhu itu ada babnya. Sama orang yang beriman kita diperintahkan apa? Tawadhu. Tetapi menampakkan kebenaran harus kita membanggakan. Jadi masing-masing ada tempatnya. Ada yang harus kita lakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran Fadilatul Syekh Sa'di berkata, fihi al-jam'u bainal mutamathilain. Perintah menyatukan antara dua yang sama. Jadi kalau sama jangan dibedakan. Maka ini yang namanya, jadi kalau ada sama, ada sisi yang sama, katakan sama. Jangan dibeda-bedakan. Al-jam'u
bainal mutamathilaini. Perintah untuk menggabungkan antara dua yang apa? Sama. Antara dua yang mirip. Jika memang ada kemiripan, katakan. Jika masing-masing ada dalilnya, katakan ini sama, ini benar. Contoh, kalau di dalam bahasanya para ulama ada yang namanya khilafut tanawwu, berbeda namun bermacam-macam. Karena masing-masing apa? Ada dalilnya. Jadi kalau sama katakan sama, kalau beda katakan beda. Seperti itu. Contoh, saya sujud membaca doa Subhana rabbiyal a'la. Ada dalilnya atau enggak? Nah, jawab. Ada. Saya sujud lagi membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada dalilnya atau enggak? Ada. Ini harus kita samakan, masing-masing benar. Karena masing-masing ada apa? Ada dalilnya. Jadi kalau sama, ada dalilnya, katakan ini benar, ini benar. Ini yang dimaksud al-jam'u bainal mutamathilain, menggabungkan antara dua yang apa? Sama. Kalau dalam masalah agama, kalau masing-masing ada dalilnya, berarti sama benarnya. Demikian. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, fihi al-farqu bainal mukhtalifain. Anjuran membedakan, perintah membedakan antara dua yang beda, antara dua yang berbeda, masing-masing ada dalilnya, masing-masing salah satu ada dalilnya, satu yang lain tidak ada dalilnya. Harus kita bedakan, tidak boleh kita katakan sama. Contohnya, orang Yahudi mengatakan anak Allah, kekasih Allah. Umat Islam mengatakan umat Islam kekasih Allah. Ini tidak bisa sama ini. Ini beda. Umat Islam kekasih Allah, iya benar. Karena ada dalilnya. Dikuatkan dengan dalil-dalilnya. Adapun orang Yahudi kekasih Allah, iya di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kalau sekarang enggak. Orang Yahudi sekarang bukan kekasih Allah. Mereka adalah musuhnya Allah. Beda. Sudah tidak bisa disamakan. Ahlu sunnah dan orang Syiah ini tidak bisa disamakan. Apakah kita ridho? Contohnya, kita mencintai Abu Bakar, kita punya keyakinan Abu Bakar di mana? Abu Bakar di surga. Orang Syiah punya akidah Abu Bakar di neraka. Apakah ini sama? Ini tidak sama. Maka kalau tidak sama, katakan tidak sama. Kalau sama, katakan sama. Ini namanya adil, ini namanya jujur. Jadi antara Syiah dan Sunnah ini tidak bisa disamakan. Ini adalah beda sampai hari kiamat nanti beda. Karena ahlu sunnah mencintai Abu Bakar As-Siddiq. Ini salah satu contoh saja. Contoh-contoh yang lain banyak sekali. Intinya kita harus adil, kita harus menyamakan. Apabila ada kesamaan, katakan sama. Tapi dengan dalil, dengan kejujuran, dengan ketulusan. Kalau tidak bisa disamakan, jangan dipaksakan sama. Jadi semua agama sama. Ini benar atau enggak? Benar atau enggak? Enggak benar, jangan dipaksakan. Jadi semua agama tidak sama. Kalau dikatakan semua ajaran Nabi sama, benar atau enggak benar? Benar. Semua ajarannya para Nabi itu sama. Intinya tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah berpegang teguh dengan perintah dan syariat Allah. Sama. Tapi kalau semua agama yang ada sekarang sama, tidak sama. Jangan dikatakan sama. Jangan dikatakan sama, itu beda. Kalau sekarang ini harus kita yakini hanya Islam saja agama yang benar. Adapun Hindu, adapun Kristen, Yahudi, Konghucu, Sinto, atau apalagi tidak tahu agama yang lain, itu semuanya adalah agama kufur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita punya prinsip seperti itu. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran
fihi at-tafdilu yakunu bi ikhlasil a'mal lillahi wahdah. Tafdil, kemuliaan. Kemuliaan itu dengan apa? Dengan mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi kemuliaan itu tidak didapatkan dengan ngaku-ngaku saja. Kami yang lebih mulia, Anda yang lebih mulia, dia yang lebih mulia, dengan ngaku saja, enggak. Tapi dengan apa? Dengan mengikhlaskan ibadah. Siapa yang lebih ikhlas ibadahnya, siapa yang lebih sungguh-sungguh ibadahnya, mereka yang lebih dicintai oleh Allah, mereka yang lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Fadilatul Syekh Sa'di berkata, tafdilu bi ikhlasil a'mal as-salihah lillahi wahdah. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fihi al-farqu baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Beda antara wali Allah dan wali-wali syaitan. Jadi beda sekali. Jadi orang bisa membedakan siapa wali Allah dan siapa wali syaitan. Bisa dibedakan dengan akal sehat, dengan hati nurani, bukan dengan dusta. Kalau dengan dusta bisa jadi orang mengakui fulan adalah wali Allah padahal wali syaitan. Jadi wali Allah itu diketahui, dilihat, orang itu bisa membedakan. Oh, fulan adalah orang yang taat kepada Allah, ahlu ibadah, orangnya sangat tulus, jujur dan seterusnya. Kelihatan. Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Apabila agama sudah mewarnai kehidupan seseorang, baik akidahnya, ibadahnya ataupun akhlaknya, berarti dia wali siapa? Wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jika kekufuran mewarnai seseorang, maksiat mewarnai seseorang, kemudian akhlak yang baik mewarnai seseorang, maka dia adalah walinya syaitan. Maka beda jelas antara wali Allah dan walinya syaitan, itu diketahui. Maka dalam hal ini orang-orang yang beriman, mereka itulah wali-walinya Allah. Adapun orang-orang Yahudi, mereka adalah wali-wali syaitan. Kenapa? Karena salah satu ajarannya Yahudi dusta sekejap mata. Mereka dusta sekejap mata. Bagaimana orang dusta kok dikatakan walinya Allah? Ini mustahil. Orang yang mengaku wali Allah, mereka harus ikhlas dan seterusnya. Ciri-ciri wali Allah telah dijelaskan pada pengajian yang kemarin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian apa yang dapat disampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.